Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati konyol karena makan siput hidup-hidup. Jadi, pada tahun 2010 lalu, seorang pria dari Australia bernama Sam Ballard menerima tantangan dari temannya di sebuah pesta ulang tahun untuk menelan siput hidup-hidup. Setelah menelan siput tersebut, Ballard merasakan sakit di kakinya yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Dia juga mengalami pusing dan muntah yang luar biasa, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Analisis dokter mengatakan kalau siput yang ditelan oleh Ballard ternyata terinfeksi parasit Angiostrongylus cantonensis yang biasanya berpindah dari kotoran tikus ke siput. Berawal dari kejadian tersebut, Ballard menjadi lumpuh dan mengalami kerusakan otak yang signifikan. Dan setelah 8 tahun berjuang melawan penyakitnya, Ballard dinyatakan meninggal dunia di usia 28 tahun di Rumah Sakit Sydney pada 2018 lalu. Jadi, jangan ragu untuk menolak hal-hal yang merugikan, karena yang merasakan dampaknya adalah kita sendiri. Sampai sekarang akhirnya. Ya, itu tadi ya. Ya, itu tadi adalah contoh dimana ketika orang menuruti orang lain demi gengsi, demi dianggap hebat, atau karena dibombong itu dijunjung-junjung untuk dia percaya. Artinya sebuah komunitas itu membuat standar yang tidak masuk akal. Nah, kalau contoh dari video tadi itu ada orang anak muda yang ketika ada pesta ulang tahun, dia diberikan standar, kamu kalau berani coba ini tantangan ini, terima makan siput hidup-hidup. Ya, itu kan standar tuh, mesti kan ada sesuatu yang ingin dicapai, entah karena keren atau karena pengen dilihat teman-temannya supaya kelihatan hebat dan sebagainya. Intinya ada pihak luar yang menyuruh kita untuk menelan sesuatu secara mentah-mentah tanpa berpikir. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Resikonya kita yang menanggung, tapi kalau ada baiknya, kayak kebetulan baik misalnya, ya mereka akan terangkat. Ini contoh tidak hanya dalam satu hal, tapi dalam banyak hal. Entah dalam hal beragama, di mana seorang agamawan menyuruh jamaahnya untuk menelan sesuatu secara mentah-mentah, doktrin secara mentah-mentah, tapi mereka mendapatkan untung, terus yang menelan itu mate. Ya, ini contohnya. Jadi filterlah segala sesuatu yang berasal dari luar yang tidak masuk akal. Ya, apalagi kalau disuruh secara menggebu-gebu, ya, disuruh secara brandingnya itu loh, menggebu-gebu, apalagi dengan menjustis, menghakimi, mengadili, memberikan klaim dan sebagainya, itu bahaya. Apalagi kalau melarang kita untuk berpikir. Ya, agama kok melarang kita berpikir berapa ratus kali, padahal Al-Quran itu justru menyuruh manusia untuk berpikir itu berapa kali, banyak sekali. Kok ada manusia melarang manusia lain untuk berpikir, itu bahaya. Itu berarti dia akan memberikan bekecot yang beracun, yang membunuh akal. Yang diuntungkan nanti ya siapa? Ya yang menyuruh itu. Itu maka hati-hati. Kalau ada doktrin-doktrin yang tidak di otak, sekiranya janggal itu artinya mungkar. Kemungkaran itu hanya kejanggalan, sesuatu yang diingkari oleh nalar, oleh fitrah, itu mungkar namanya. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh fitrah kita, oleh fitrah nalar kita. Maka berhati-hatilah, ini contoh ya. Terus pelajaran lainnya adalah jangan mau diberikan standar hidup dari orang lain. Ibaratnya bajumu cocoknya XL, itu jangan ditipu orang lain untuk menggunakan L. Ya, kalau dia menggunakan L cocok ya silakan, tapi jangan dipaksakan ke kita gitu. Jadi kita harus memaknai hidup kita sendiri, harus punya makna atas hidup kita masing-masing, karena yang menjalani kita lah yang harus memaknai. Nah, soal nanti bagaimana orang lain, ya kita, itu namanya empati, itu namanya mencari ilmu. Yang mencari ilmu berbeda dengan didoktrin. Ya, nanti akan ada ketersambungan. Kalau orang itu sudah mengenal diri, maka harus ada pasti akan ada ketersambungan dengan yang lain, pasti ada. Karena untuk melihat orang lain itu cerminnya ya diri kita sendiri. Kita nggak mungkin melihat orang lain dengan mata orang lain, pasti dengan mata kita. Itu tinggal bagaimana kita menggunakan mata kita, tinggal bagaimana kita mengolah akal kita. Kita menilai orang lain bukan dengan penilaian orang harusnya, tapi dengan nalar kita. Nah, nalar kita itu tinggal diperluas supaya bisa menjangkau banyak orang, bisa menjangkau banyak hal, sehingga kita tahu orang lain di posisi mana, kita di posisi mana, ya.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.